Baik, sekarang saya akan menjelaskan setelah kita merancang kelas maya seperti kelas nyata. Ini saya contohkan ada nama sekolah SMP Negeri Teknologi Pekanbaru. Jadi SMP ini di sekolahnya ada 6 kelas. Nah, ada 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Kita contohkan satu di sini. Nah, ini kelas sudah ada. Kalau kita lihat sesuai dengan video pembelajaran kita terdahulu, ini di kelas Word-nya sudah dibikin ini. Sudah dibuatkan topiknya. Jadi ini kelompok-kelompok yang bisa diisi nanti sesuai dengan mapel masing-masing. Kalau ini tempat absennya, kalau absen semua di sini. Jadi kayak biasanya di kelas nyata ada absen kelas, jadi dikelompokkan di sini. Nah, begitu juga dengan tugas nanti. Tugas matematika, tugas bahasa Indonesia itu dikelompokkan di sini. Nah, ini kalau ada ujian atau kuis yang ada nilainya, dikelompokkan di sini. Seperti penilaian harian KD1. Ini penilaian harian KD1 IPA terpadu. Penilaian harian KD1 matematika. Jadi dikelompokkan pada topik penilaian kelas. Nah, sekarang coba kita buat dulu misalnya absen. Bagaimana cara membuat absen? Nah, cara membuat absen kita buat di sini tambah atau create. Nah, question atau pertanyaan. Jika kita pilih ini, kemudian misalnya absen tanggal berapa ya? Absen tanggal 24 Juni 2020. Nah, itu aja. Absen tanggal 24 Juni 2020. Instruksinya silahkan dicentang pada bagian saya hadir. Nah, bagian saya hadir. Kemudian di sini kita pilih multiple choice. Lalu optionnya kita buat satu saja. Saya hadir. Begitu. Saya hadir. Nah, cukup kita bikin tulisan 3 macam ini saja. Yang pertama judulnya itu absen tanggal 24 Juni 2020. Lalu instruksinya silakan dicentang pada bagian saya hadir. Ini dia. Nanti keluarnya cuma ini. Saya hadir dicentang di sini, berarti peserta sudah hadir. Nah, setelah kita ketikkan 3 bagian ini, kita nanti atur dia akan ditampilkan pada topik yang mana. Nah, kita pilih. Nah, itu tujuan kita buat topik itu adalah supaya teratur. Karena ini absen, kita ambil topiknya absen. Kemudian kita kirim ya, kita simpan. Nah, sekarang akan muncul di sini. Nah, itu tujuan kita membuat topik itu adalah untuk membuat sebuah materi absen, tugas dan penilaian itu teratur, terkelompok. Nah, ini absen tanggal 24 Juni 2020. Nah, sekarang saya akan mendemokan cara membuat tugas, di mana tugas ini tidak seperti ujian. Ada pernyataan instruksi dari guru supaya mengumpulkan tugasnya mungkin dalam bentuk file, mungkin dalam bentuk gambar atau foto. Maka hal seperti itu kita buat dengan cara seperti ini. Ini pertama kita klik create atau tambah ini. Kita pilih ini
ya, tugas. Nah, kalau yang ini yang ada pertanyaan, yang ada kayak seperti kuis ya, ujian ya. Kalau ini adalah tugas yang akan dibuat oleh siswa, kemudian mungkin dalam bentuk file komputer atau file gambar yang nanti di sini akan dimasukkannya. Nah, contohnya assessment. Kemudian kita buat di sini misalnya tugas IPA terpadu. IPA terpadu KD 1. Jadi bagusnya kita bikin sesuai KD aja ya, karena itu judul. Jadi si terkelompok nanti KD 1 tugasnya sudah ada ya, penilaian 1 KD-nya sudah ada gitu. Jadi terkelompok dia. Nanti instruksi di sini. Nah, tugas IPA terpadu KD 1. Misalnya di KD 1 ini ada semacam eksperimen yang dilakukan oleh siswa. Ya, kemudian kita meminta dari hasil eksperimen yang dia lakukan buat laporan. Kemudian file laporannya masukkan di sini. Maka kita akan buat instruksinya. Silahkan dimasukkan laporan eksperimen atau praktikum ya, laporan praktikumnya di sini. Nah, gitu aja. Tugas IPA terpadu KD 1, silakan dimasukkan laporan praktikumnya di sini. Nah, sekarang kita karena ini tugas, kita nanti nilainya kan belum tahu ya. Ya, tidak usah ditampilkan dulu nilainya. Kemudian kalau mau dibuat batas waktu ya bisa, silakan, misalnya sampai tanggal berapa, silakan. Ini kalau ada batas waktu, sekarang saya nggak pakai batas waktu. Saya akan menunjukkan di mana diletakkan. Kita letakkan di topik. Ini dia tugas, berarti kalau tugas kita letakkan di topik tugas kelas. Jadi kita harus lihat dulu di situ kan sudah jelas itu ada IPA terpadu. Jadi walaupun dia digabung di sini kan jelas IPA terpadu. Ya, masuk sini, masuk ke topik tugas, kita tugaskan ya. Nah, jadi dia akan masuk ke topik tugas. Nah, ini dia. Tugas kelas, tugas IPA terpadu. Nah, sekarang kalau tugas ini dikerjakan oleh siswa, nanti kita coba dulu masuk ke akun siswa. Nah, ini kita masuk ke akun siswa. Nah, kelas 7 ya, kelas 7A. Nanti kita lihat di sini classwork-nya. Nah, ini. Oh, ya, ini absennya yang mau diisi oleh siswanya. Diklik ini oleh siswa. Nah, pertanyaannya dibaca, silakan dicentang pada bagian saya hadir. Nah, diklik di sini. Nah, kemudian turn in. Nah, kebetulan siswanya di sini ada 2 orang, makanya langsung grafiknya separuh. Berarti kalau dia ngisi absen, dia dapat grafik begini, berarti separuh atau setengah dari peserta atau siswa sudah hadir. Dia adalah urutan bagian tengahnya. Nah, karena siswa di sini cuma 2 orang, dia centang sendiri, berarti baru 1 orang sudah separuh gitu. Kalau seandainya peserta itu pada waktu dia centang grafiknya sampai di sini, berarti dia adalah siswa terakhir mengisi absen. Kalau seandainya dia centang ternyata grafiknya baru di awal ini, berarti dia adalah siswa pertama yang mengisi absen. Jadi grafik ini menunjukkan dia adalah siswa setengah dari siswa yang ada di kelas
gitu ya. Ya, kebetulan siswa yang saya masukkan di sini kan siswanya hanya 2 orang. Nah ya, ini siswanya ya ada 2 orang ya. Ya, 2 orang siswa cuman. Nah, lanjut lagi. Ini absen. Kemudian tugas. Nah, tadi tugas yang kita buat tadi diklik oleh siswa tugas IPA terpadu. Ini maksudnya kalau yang biru itu tugasnya belum dikerjakan. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah abu-abu, berarti dia sudah baca, sudah kerjakan gitu ya. Berarti yang biru ini belum. Nah, tugas IPA terpadu, dia klik ini. Kemudian dia lihat tugasnya. Nah, ini dia tugasnya. Silakan dimasukkan laporan praktikumnya di sini. Berarti ini dia. Nah, ini tempat memasukkan tugasnya. Jadi tugas yang seperti ini keluarnya bukan nilai, tapi outputnya yang kita dapatkan berbentuk file. Mungkin file itu didapatkan dari ketikan komputer. Mungkin file itu didapatkan dari hasil foto menggunakan handphone misalnya. Misalnya siswa disuruh mengerjakan soal-soal. Nah, kemudian soal-soal itu karena ada rumus-rumusnya banyak, sulit untuk diketik, cukup difoto saja. Nah, seperti itu, difoto, dikerjakan pakai tulisan tangan, difoto, lalu filenya dikirim di sini. Jadi kirim di sini tugasnya. Nah, ini filenya kalau bentuk file. Nah, kalau seandainya berbentuk video, mungkin saja video itu dimasukkan ke ke link YouTube atau bagaimana nanti. Kita nanti linknya kita tampilkan di sini. Jadi ini contohnya file. Kita misalnya filenya ambil di komputer ya, file. Berarti laporan itu nanti siswanya cari di komputernya. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, mana ini contohnya seperti ini. Ini misalnya dia buat dalam bentuk PowerPoint atau bentuk ini Microsoft Word, silakan boleh ya. Nah, ini filenya diambil misalnya nih. Upload. Nah, sudah ada upload 1. Jadi artinya kalau memang dia ada beberapa gambar yang perlu ditampilkan oleh siswa, tambah lagi ya, tambah lagi gambar tugas yang berikutnya, disambung. Misalnya soalnya ada 3 halaman yang dikerjakan pakai tulisan tangan. Nah, lalu difoto saja nanti tulisan tangannya, karena dia ada 3 foto. Untuk foto pertama di sini, foto kedua di sini, dan berikutnya sampai nanti kalau memang satu cuman yang mau dikirim, langsung ini kita kirim ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Berarti sudah terkirim. Nah, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Ya. Dari guru. Ini guru. Nah, ini ya, tugas kelas IPA terpadu KD1. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nah, dari 2 orang siswa sudah ada 1 siswa yang mengerjakan. Ini dia, tugasnya udah masuk sini. Jadi sementara 1 lagi siswa belum mengirim. Jadi yang mengirim baru 1. Nah, ini dia tugasnya udah nampak. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas tentang bagaimana cara membuat absen dan membuat tugas.